Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan menakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan menakib yang telah kami sampaikan. Kawan-kawan menakib, kali ini kita akan mendengarkan menakib daripada salah seorang ulama Kalimantan Selatan bernama Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Pengganti pimpinan Pondok Dalam Pagar sesudah Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq, adalah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi, terkenal sebagai Haji Anang Ilmi. Dialog penyerahan sangat menarik untuk diketengahkan. Menjelang Abdurrahman Siddiq pergi ke Tambilahan, beliau meninggalkan kampung Dalam Pagar Martapura. Di antara keluarga ada yang mengajukan pertanyaan, siapakah garang yang menggantikan sampean di Pondok Dalam Pagar? Anang Ilmi menggantikan diaku, jawab beliau sambil menepukkan tangannya ke bahu Zainal Ilmi. Zainal Ilmi sangat terkejut hingga tertunduk karena tak menyangka sama sekali jika beliau diserahi kepemimpinan Pondok Dalam Pagar. Sejak kejadian itu, beliau menjadi selalu menundukkan kepala ke bawah sampai akhir hayatnya. Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bin Syekh Abdus Samad bin Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari lahir pada Jumat malam atau Sabtu pagi jam 4.30 WITA bertepatan 17 Rabiul Awal 1304 Hijriah atau 1886 Masehi di kampung Dalam Pagar, Martapura. Beliau adalah ulama yang sangat wara', tawaddu, dan pemurah atau dermawan. Selama hidupnya, banyak pemilihnya yang kurang mampu mendapat santunan setiap bulannya tanpa sepengetahuan banyak orang, dan beliau sendiri yang memberikannya. Beliau pada zamannya sangat berpengaruh baik di kalangan masyarakat maupun pejabat pemerintah karena kealiman dan kesalehannya. Beliau belajar berbagai cabang ilmu agama dan ilmu alat kepada ayahnya sendiri, yaitu Tuan Guru Haji Abdus Samad selama 6 tahun. Kemudian, beliau memperkaya dan memperdalam ilmunya kepada Tuan Guru Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud, Tuan Guru Abdurrahman Muda, Tuan Guru Abbas bin Mufti Abdul Jalil, Tuan Guru Abdullah bin Haji Muhammad Saleh, Tuan Guru Muhammad Ali, Tuan Guru Khalid, Tuan Guru Nawawi, Tuan Guru Ismail, dan sudah barang tentu dengan Syekh Abdurrahman Siddiq. Guru sekumpul waktu kecil sering menyambangi Tuan Guru Haji Zainal Ilmi hanya untuk mencium tangan orang yang mulai ini setiap hari. Beliau meninggal dunia pada 13 Zulkaidah 1375 Hijriah atau bertepatan 21 Juni 1956 Masehi jam 12 WITA siang di Kampung Karangintan, Martapura, dan dimakamkan di Kelampayan, Martapura. Kawan-kawan menakib, selanjutnya kita dengarkan sedikit juga daripada manakib Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Kiai Haji Abdul Qadir Hasan dilahirkan di desa Tunggul Irang sekitar tahun 1891 Masehi. Ayah beliau adalah Hasan Ahmad. Kiai Haji Abdul Qadir Hasan terkenal dengan panggilan Guru Tuha. Beliau belajar agama di pesantren Tebu Ireng, Jombang, pimpinan Hadatul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Pondok Pesantren Salafiyah Bangkalan Madura, pimpinan Kiai Khalil. Beliau juga belajar agama di Madrasah Salatiyah, Mekah, Arab Saudi. Di kampung halamannya, beliau belajar agama dengan Tuan Guru Abdurrahman atau Guru Adu dan Tuan Guru Kashful Anwar, muassis pesantren Darussalam Martapura. Di samping pernah belajar agama di beberapa tempat, Kiai Haji Abdul Qadir Hasan juga mempunyai pengalaman di bidang pendidikan dan politik. Di bidang pendidikan, beliau pernah menjadi tangan kanan Kiai Haji Kashful Anwar dalam mengelola Pondok Pesantren Darussalam Martapura
pada tahun 1922 hingga 1940 Masehi dan menjadi pimpinan umum periode keempat pondok pesantren tersebut, menggantikan Ki Haji Kashful Anwar yakni tahun 1940 hingga 1959. Di masa kepemimpinan beliau, pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura menggunakan sistem tingkat, yaitu tingkat tahdiri 3 tahun, tingkat ibtidaiyah 3 tahun, dan tingkat sanawiyah 3 tahun. Di bidang politik, beliau ikut mendukung gerakan gerilya Kalimantan pimpinan Hasan Basri, meskipun beliau tidak secara langsung bergerilya secara fisik. Sebagai sesepuh, beliau menggerakkan dan menganjurkan kepada masyarakat Banjar, khususnya para santri Darussalam, agar ikut ambil bagian dalam bergerilya melawan orang-orang kafir penjajah Belanda. Pada tahun 1950-an, beliau bersama Tuan Guru Zainal Ilmi turut aktif dalam pemulihan keamanan di desa dalam pagar Martapura. Beliau pernah juga menjabat anggota DPRD tingkat 1 Kalimantan Selatan dari unsur NU, yaitu pada tahun 1960 hingga 1970. Di NU sendiri, beliau pernah duduk sebagai Awan Syuriah NU Kalimantan pada tahun 1952, anggota Syuriah PWNU Kalimantan Selatan di masa kepemimpinan Ridwan Hajarani tahun 1953, dan anggota Syuriah pengurus besar NU. Beliau adalah orang yang pertama kali mendirikan NU di Kalimantan, yakni Jami'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura pada tahun 1928. Kawan-kawan manakib, demikianlah sebagian manakib daripada ulama-ulama Banjar, yaitu yang pertama adalah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dan juga Ki Haji Abdul Qadir Hasan. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW dan juga bersama para wali Allah serta orang-orang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacakan manakib ini. Nantikan manakib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.